Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat sehat semua dimanapun berada. Selamat datang di podcast pertama kita hari ini di program Semakin Dekat Semakin Sehat bersama Rumah Sakit PKU. Tema kita hari ini yaitu menjaga kesehatan kulit di musim hujan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Oktis Hafitri, saya salah satu apoteker di Rumah Sakit PKU Mayo. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Suhartono SPKK. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kulit di rumah sakit kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah baik, lancar semuanya, masih diberikan sehat sehingga bisa mengadakan podcast pada hari ini di Rumah Sakit PKU Mayo, dan insya Allah nanti akan diikuti oleh podcast pada episode berikutnya. Oh ya dok, ini kita saat ini kan masih musim hujan ya, di mana-mana kita jalan pada rusak, kemudian di sini juga ada banjir ya, benar, di beberapa karyawan kami juga ada beberapa yang korban banjir juga dok gitu. Nah kita juga cuaca sering berubah-ubah ya, itu nanti berdampak ya ke kesehatan kulit. Sebenarnya memang banyak penyakit-penyakit yang bisa dipicu atau semakin meningkat kasusnya dengan adanya musim hujan, genangan air di jalan, apalagi ada musibah banjir. Ya, beberapa penyakit yang memang sering muncul atau timbul pada saat musim hujan atau banjir seperti ini, secara umum mungkin nanti ada beberapa yang kita sampaikan dalam beberapa episode ke depan. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas dua topik dulu. Selanjutnya dibahas pada topik-topik berikutnya. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah penyakit kurap atau jamur. Yang kedua adalah penyakit kudis atau skabies. Itu biasanya sering meningkat kasusnya jika musim hujan, banyak genangan air ataupun ada musibah banjir. Selain itu biasanya nanti penyakit virus juga akan meningkat, penyakit eczema juga akan meningkat, bisul itu juga bisa meningkat dengan adanya banjir, genangan air dan musim hujan ini, saling terkait. Cuma nanti akan kita bahas pada episode berikutnya. Gitu Bapak. Kira-kira ada tipsnya nggak dok ya kalau saat musim hujan seperti ini ya, kalau tidak musim hujan pas cuaca sering berubah-ubah untuk menjaga kesehatan kulit kita? Sebenarnya banyak titiknya. Pada prinsipnya memang kita harus menjaga kebersihan kita, artinya di saat kita musim penghujan, cuaca lembab, jadi kita berusaha menjaga anggota-anggota badan kita ini selalu bersih dan kering. Jadi kalau misalkan habis kena hujan atau habis kena genangan air, ya segera kita cuci tangan, cuci kaki dengan bersih, kemudian dilap dengan pakaian-pakaian yang atau dilap dengan bahan yang kering, supaya nanti kulitnya tidak lembab dan basah. Prinsipnya seperti itu, karena nanti kalau tidak dilakukan seperti itu, penyakit-penyakit yang kita sebutkan di atas tadi akan bisa bermunculan atau kumat lagi, meskipun sebelumnya sudah punya riwayat sakit seperti itu. Kalau untuk melapnya dok, itu memang harus dalam lap kain atau boleh tisu sih sebenarnya seperti itu dok? Kalau lap kering boleh, prinsipnya bahan-bahan yang kering dan bisa menyerap. Yang bisa menyerap? Ya, kain kering boleh, mungkin semacam tisu juga bisa. Yang penting dia bisa menyerap sehingga air yang ada di sela-sela jari di kulit kita itu bisa terserap dengan baik. Intinya seperti itu. Kalau misalnya lembab nanti jadi takutnya tumbuh jamur. Ya. Itu ya dok ya. Okay. Oh ya dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirim sahabat sehat semuanya di sosial media. Ini coba saya bacakan ya dok ya beberapa pertanyaan. Siap. Yang pertama dokter, mau tanya, kenapa ya saya itu ada keluhan di kaki semacam eksim sampai pecah-pecah berdarah kering, mengelupas kulitnya sampai tipis bertahun-tahun dan itu sembuh, lalu kumat lagi dan lagi, berlanjut terus menerus sampai bertahun-tahun. Apakah penyakit saya itu bisa sembuh total? Pertanyaan yang kedua, sekali aja nanti kita jawab ya. Pertanyaan kedua, dok, kalau musim hujan kok pasti di telapak kaki gatal terus bitik-bitik kecil gitu, padahal sudah rajin cuci kaki. Ini kondisi wajar nggak ya? Silahkan dokter. Ya, ini kan sementara ini yang kita
tema 2 pertanyaan dulu karena keterbatasan waktu, nanti yang lainnya ditanjab pada episode-episode berikutnya. Sebenarnya sebelum membahas 2 pertanyaan tadi yang memang sebenarnya sedikit kurang sesuai dengan topik pada hari ini, cuman nanti tidak apa-apa akan saya jawab sekilas. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita bahas berikutnya setelah materinya saya berikan. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit akan saya ulas 2 penyakit yang sering muncul berkenaan dengan musim hujan atau cuaca-cuaca yang lembab dan ada genangan air atau seperti banjir. Yang pertama adalah kurap atau jamur. Ini infeksi yang cukup sering terjadi pada manusia, pada diri kita, terutama meningkat di saat musim hujan atau cuacanya lembab, ada genangan air, apalagi banjir. Apa sih sebenarnya yang kita harus ketahui dengan penyakit kurap ini? Sebenarnya penyakit kurap ini penyakit yang terjadi karena infeksi jamur, ya. Jadi infeksi jamur itu bisa menyerang kita, menyerang kulit kita, dan biasanya akan lebih banyak kasusnya atau akan lebih banyak orang yang menderita ini di saat musim hujan karena banyak genangan air, kadang-kadang juga terjadi banjir. Ya, kalau di dalam dunia medis kurap ini namanya tinea. Ya, jadi sedikit banyak supaya tahu masyarakat bahwa bahasa awam, kalau di bahasa medis bahasa awamnya kurap itu secara medis apa sih? Jadi tidak perlu yang sulit-sulit, tapi cukup sederhana, tapi sekedar tahu bahwa secara medis kurap itu namanya tinea. Kadang lagi brosur-brosur apa juga ada Ya. kasihnya tinea seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu bahwa tinea itu sebenarnya kurap atau ya bahasanya kita sehari-hari jamur atau kurap itu memang sering sekali terlontar atau tercetuskan dari masyarakat bertanya apakah itu kurap, apakah itu jamur. Dalam dunia medis seperti saya bilang tadi adalah tinea. Ya, dan hal apa saja yang meningkatkan risiko seseorang itu untuk terjadi tinea atau kurap bahasa awamnya. Itu yang pertama adalah tempat tinggal yang lembab. Terutama tempat tinggal lembab ini akan lebih terasa di saat musim hujan. Jadi tempat tinggal yang lembab ini salah satu faktor yang meningkatkan infeksi jamur. Karena dengan lembab itu jamurnya akan tumbuh lebih cepat. Intinya begitu. Kemudian pakaian yang ketat-ketat itu juga memicu munculnya atau memicu penyakit jamur. Jadi tidak cuma kalau pakai ketat-ketat itu terlihat lebih seksi, tetapi ada yang harus kita perhatikan bahwa itu bisa memicu atau merangsang penyakit kulit yang namanya jamur. Dan itu sering terjadi. Tidak cuma di kalangan masyarakat biasa, tetapi di kalangan orang-orang yang sosial ekonominya tinggi seperti artis-artis itu pun juga ada yang terkena infeksi jamur atau tinea. Kemudian gemuk. Jadi kalau gemuk itu juga resikonya akan menyebabkan kita berkeringat lebih banyak, otomatis lebih lembab sehingga infeksi jamur juga akan lebih mudah. Kemudian yang juga tidak ada pentingnya, kita sering berganti-gantian barang-barang pribadi, handuk, pakaian, sarung untuk sholat dan sebagainya. Itu kan barang-barang pribadi yang memang bisa dipakai bergantian, itu akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi karena jamur. Kemudian sebenarnya kerap berolahraga pun juga bisa untuk memicu terjadinya infeksi jamur. Artinya apa? Jangan disalahkan olahraganya, karena kan olahraga sehat untuk tubuh kita, cuman setelah olahraga keringatnya berlebihan, segera diberikan dengan baik supaya infeksi jamurnya tidak akan mudah tumbuh atau cepat tumbuh pada saat kita sering beraktivitas olahraga. Gitu ya Mbak Ugi ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami juga, masyarakat awam harus tahu sebenarnya mudah kok untuk mengenali jamur itu atau infeksinya itu seperti apa. Yang pertama, biasanya didapatkan ruang merah ya, bentuknya rata-rata melingkar ya. Jadi ruang merah bentuknya melingkar itu salah satu tanda awal bahwa itu gejala, maksudnya itu tanda awal apakah
itu gejala awal dari infeksi jamur atau tinea. Karena kadang-kadang pasien itu kan begitu ada ruam merah melingkar, mereka bertanya apakah ini jamur. Jadi harus dibedakan. Banyak kelainan kulit yang warnanya merah. Merahnya itu harus kita pilah-pilah merah yang seperti apa. Kalau jamur atau kurap atau tinea ini merahnya biasanya bentuknya melingkar, batas lingkarannya itu tegas. Ya, jadi ada batas tegas di lingkaran, tetapi tengahnya itu lebih tipis. Ya, tapi yang jelas tepinya itu lebih aktif atau lebih meninggi dibandingkan tengah. Lebih seperti agak tebal seperti. Ya, lebih tebal dan lebih sedikit lebih meninggi dibandingkan tengah. Itulah salah satu ciri awal yang mudah kita pahami bahwa itu tanda infeksi jamur. Yang kedua, biasanya di atasnya ruam itu ada sedikit sisiknya, jadi sisik halus gitu. Itu biasanya tanda juga bahwa ini infeksi jamur. Kemudian biasanya terasa gatal, ya. Dan selain itu kadang-kadang di sekitarnya ada penting-penting atau lepuh-lepuh yang menyertai. Berarti kalau ada seperti itu kemungkinan kan tidak murni infeksi jamur, tetapi sudah ketumpangan atau ditambah infeksi bakteri. Makanya timbul lepuh atau penting yang bisa bernama. Gitu. Yang selanjutnya memang perlu juga kita pahami di mana saja sih bagian tubuh kita itu yang bisa terinfeksi kurap atau tinea atau jamur. Semua bagian tubuh kita prinsipnya bisa terinfeksi jamur, karena jamur ini bisa menempel di bagian tubuh kita manapun, mulai dari kepala sampai ke kaki. Namanya pun sesuai dengan tempatnya. Kalau di kepala namanya tinea capitis. Nah, kepala itu biasanya capitis. Kemudian kalau di jenggot yang memelihara cabang atau kumis, Jenggot pun bisa. Itu namanya tinea brady. Ya, kalau di wajah ada juga ya, wajahnya di sini sudah cantik-cantik, nggak kan kok di sini ada ruam merah melingkar, tepinya meninggi, tengahnya agak menipis. Wah, ini kemungkinan infeksi jamur. Namanya tinea fascialis. Biasanya seringnya itu mereka yang suka bermain dengan binatang. Meskipun tidak selalu, tapi orang yang punya hobi dengan binatang itu salah satunya bisa jadi perantara untuk menularnya jamur. Yang kedua kucing. Iya, kan kadang-kadang kita bermain kucing, mungkin kucingnya itu ada jamurnya. Setelah bermain kucing, belum cuci tangan, kita pegang-pegang wajah. Itu nanti jamur dari kucing atau binatang ini bisa nular ke wajah kita. Namanya tinea fascialis. Di badan saya juga. Ini namanya tinea corporis dan sebagainya. Dari atas sampai ujung kaki bisa semuanya. Oke? Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah kurap ini termasuk penyakit menular? Iya, dia menular sekali. Menularnya bisa dari diri kita sendiri, dari bagian tubuh kita yang satu ke bagian tubuh yang lain, atau menularnya ke orang lain. Tapi menular. Ya, jadi memang hati-hati dan harus diobati supaya tidak menular ke orang lain atau menular bagian tubuh yang lain. Itu memang harus kita perhatikan. Gimana cara menularnya? Menularnya itu melalui beberapa cara. Satu, antar manusia. Jadi orang yang punya jamur itu bersinggungan atau berjabat tangan dengan orang lain, atau intinya orang yang punya jamur itu bersentuhan dengan orang yang tidak punya jamur, jadi jamurnya bisa nular. Lewat jabat tangan bisa, lewat gandengan bisa, lewat goyangan bersama bisa. Kalau yang jamurnya itu kontak atau yang orang punya jamur nempel ke orang yang tidak punya jamur, itu sudah bisa. Sangat gampang ya? Ya, sangat gampang. Iya. Lewat barang-barang pribadi juga bisa. Hadu yang dipakai barang-barang bisa jadi untuk perantara menularnya jamur. Kemudian kalau dari hewan yang paling sering kucing. Jadi orang yang suka main kucing, hati-hati. Kalau kucingnya bersih saya sih tidak apa-apa. Tapi kalau kucingnya kebetulan ada jamurnya, bukan berarti kita tidak boleh bermain kucing, melarang orang hobi kucing, bukan. Tetapi setelah bermain kucing, kita cuci tangan yang bersih, baru aktivitas yang lain supaya tidak tertular jamur. Dan yang terakhir, yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, cuaca ekstrim, hujan di mana-mana,
genangan air di mana-mana, juga terjadi banjir, itu jamur itu bisa menular perantaraan lewat air dan tanah. Jadi jamur itu bisa nempel di mana aja. Kalau kita tanpa alas kaki, main hujan-hujannya becek-becek, habis itu kita tidak cuci tangan dengan bersih dan baik dan dikeringkan, besar sekali kemungkinan kita bisa terinfeksi jamur, karena jamur itu bisa nempel di mana. Medianya sangat mudah ya. Ya, medianya sangat mudah dan itu sangat erat. Media-media itu sangat erat dengan aktivitas kita sehari-hari di sekeliling kita. Jadi memang harus diperhatikan supaya masalah yang sederhana sepele ini bisa kita tangani dengan baik. Mungkin kalau yang untuk punya kucing peliharaan seperti itu, kayak vaksin atau untuk kucingnya gitu bisa mempengaruhi nggak ya dok ya untuk mengurangi infeksi jamur? Sebenarnya kalau untuk mengurangi infeksi jamur cukup kucingnya itu dibersihkan aja, mungkin dimandikan ya seminggu sekali. Oh, dimandi bersih seperti Ya, itu ya dok? kan ada orang yang punya hobi kucing dan memang dia hobinya beneran. Tempat-tempat pet shop itu kan ada juga yang menerima untuk cuci kucing. Kalau rajin, karena kalau begitu kita cuci di pet shop itu, kalau memang nanti ada indikasi atau ada curiga ke arah jamurnya ini sudah ada di kucing ini kan, nanti sama pet shopnya itu kan akan dikasih obat-obat untuk mengurangi jamur, sehingga kucingnya bersih kembali, sehat, harum, bisa bermain dengan kita lagi dengan nyaman tanpa ada kekhawatiran nanti tertular infeksi jamur. Kemudian banjir itu ya hati-hati, memang dia bisa menyebabkan jamur karena ya itu tadi jamur itu bisa nempel atau tersebar di mana. Makanya kalau ada genangan-genangan air ataupun kita habis kena hujan, kita menginjak genangan air yang di jalanan pada waktu hujan, segeralah cuci tangan yang bersih pakai sabun, kemudian dikeringkan, dilap dengan kain kering yang bersih, sama tisu juga boleh supaya jamurnya tidak menempel lagi dan kita terhindar dari penyakit jamur. Gitu. Terus ini juga selain itu, yang kedua yang cukup sering selain jamur yang dinamakan tina tadi, yang tidak kalah pentingnya dan sering dikeluhkan sama masyarakat dan masyarakat juga sudah pada familiar atau kenal adalah fungus. Nah, fungus itu juga adalah infeksi jamur yang sering sekali menyerang kita. Kulit kita itu sering sekali terinfeksi fungus. Dan ini juga bisa meningkat dengan cukup mudah di saat musim-musim hujan seperti ini. Karena lembab ya dok ya? Karena lembabnya itu tadi. Nah, ini kalau jamur yang fungus ini memang sedikit berbeda dengan bentuknya, itu sedikit berbeda dengan tinea yang lain. Jadi kalau jamur itu biasanya kondisi ini itu terjadi karena salah satunya tanah lembab dan biasanya ditandai dengan bercak yang berwarna lebih terang atau lebih gelap dibanding bagian tubuh kita. Artinya secara umum tubuh kita atau kulit kita itu kan berwarna sawo matang ya, rata-rata orang Indonesia. Jadi kalau kita ada di bagian tubuh kita ini terdapat bercak yang lebih terang daripada kulit kita, berarti kan agak putih gitu ya. Atau lebih gelap berarti yang lebih hitam, itu kita harus curiga bahwa apakah ini infeksi fungus. Makanya segera memeriksakan ke dokter kulit supaya lebih pas obatnya, karena kadang-kadang disangka penyakit A, obatnya A, ternyata setelah diperiksa ternyata obatnya B dan sakitnya B dan obatnya B, sehingga tidak tepat. Jadinya tidak sembuh-sembuh ya. Dan malah bisa menyebabkan infeksi tambahan. Itu yang sering terjadi. Terus untuk fungus sendiri, ini memang secara umum kan mudah sekali sebenarnya dikenali. Dan obatnya pun juga secara luas sudah banyak dikenal bahwa obat-obat krim atau gel anti jamur itu sudah banyak di pasaran dan itu bisa dipakai masyarakat secara umum ya. Biasanya memang kita menggunakan obat-obat krim atau gel jamur itu isinya kandungannya adalah ketokonazol 2%. Itu sudah banyak beredar di pasaran. Iklannya banyak dok. Banyak iklannya. Cuman penekanan yang tidak boleh dilupakan bahwa obat jamur itu tidak bisa sekali 2 kali atau
kita tuh pengennya instan 1-2 kali pakai sembuh, nggak bisa. Khusus untuk infeksi jamur itu memang ada penekanannya bahwa minimal penggunaan krim atau gel yang berisi ketokonazol krim untuk jamur itu pemakaiannya minimal selama 2 minggu. Tidak boleh kurang, minimal itu 2 minggu, lebih daripada 2 minggu lebih baik. Karena pasien-pasien yang datang ke Poliklinik itu rata-rata, dok sudah kita obati krim ini kok tidak sembuh, dan sudah diobati berapa kali bu? Baru 2 hari. Ya baru 2 hari belum ada apa-apanya. Ya minimal aja 2 minggu, sehari 2 kali, minimal 2 minggu. Bahkan disarankan setelah 2 minggu ini penyakit jamurnya dirasa sembuh, ditambah lagi 1 minggu, itu akan lebih baik hasilnya. Totalnya 3 minggu berarti nggak ada? Minimal 2 minggu sebenarnya, lebihnya itu kadang-kadang variasi. Yang terjadi di masyarakat adalah sudah benar ini sakitnya jamur, sudah benar obatnya untuk jamur, tetapi baru dipakai 4-5 hari sudah merasa sembuh langsung di stop. Itu yang banyak sekali terjadi. Akhirnya jamurnya tidak kunjung sembuh, malah akan sering kumat. Oh, malah seperti ini. Ya, jadi hal sederhana tetapi tidak dipahami akhirnya salah Konsep pengobatannya. ya, karena pasien rata-rata kok sudah 5 hari diobati sudah sembuh, kalau tidak di stop water overdosis tidak. Aturan khusus untuk jamur itu minimal 2 minggu. Kalau baru 5 hari ya masih separuh aja belum ada. Jadi itu yang sangat sering saya dengar, dok nanti kalau sudah sembuh tetap dipakai kan overdosis. Ya tergantung sakitnya apa dulu, obatnya apa dulu. Itu hal sederhana tetapi perlu dipahami supaya penyakitnya bisa tuntas. Kalau memang ringan penyakitnya cukup pakai krim atau gel anti jamur. Tetapi kalau berat harus ditambah obat minum untuk anti jamur banyak. Yang paling sederhana ketokonazol, itu udah banyak yang tahu. Karena pasien itu kalau datang, dok sudah diobati asal-asal itu tetap, oh iya ini ketokonazol misalnya. Paling gampang. Paling belakang gitu ya. Kemudian habis itu itrakonazol di atasnya lagi. Jadi memang dan di atasnya itu masih ada lagi. Terbinafin dan lain masih ada. Cuman memang yang lebih umum dan dikenali masyarakat adalah yang golongan asal atau ketokonazol. Sebenarnya itu sudah pas, sudah baik. Meskipun kadang-kadang banyak jamur yang sudah resisten atau kebal terhadap obat itu, tetapi masalah yang sering saya jumpai adalah pengobatannya yang kurang maksimal. 3-4 hari sudah dianggap sembuh stop. Harusnya sehari sekali atau sehari 2 kali, kadang-kadang seingatnya aja. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Intinya seperti itu. Mungkin saat rasa gatal baru dioles seperti itu ya dok ya. Iya. Makanya itu juga harus kita pahami. Dan sebenarnya gampang untuk menghindari atau mencegah supaya kita tidak terinfeksi jamur. Salah satunya ya hindari pakaian yang ketat-ketat, ya jangan terlalu seksi lah. Atau pakaian yang rangkap-rangkap. Rangkap 3, jadi sudah pakai daleman, pakai baju, pakai jaket. Pemicu keringat lebih banyak. Iya, jaketnya jin lagi Pak, ya sudah upgrade. Iya. Kemudian jangan berkandidati barang-barang pribadi, itu juga penting sekali untuk mencegah terjadinya jamur. Kemudian ya baju-baju kita, spray bantal guling rajin dijemur dan dibersihkan. Ya, kemudian ya jangan sampai bersentuhan dengan orang atau bagian yang ada infeksi jamurnya. Cuci tangannya benar. Kemudian ya handuknya ya, pakaiannya, spray dan lain-lain dicuci dengan baik, terus dikeringkan, kemudian disetrika, jadi kondisinya kan bisa kering dan Tidak lembab. tidak lembab, kemungkinan jamurnya sudah tidak ada. Intinya seperti itu. Oke, itu untuk penyakit yang kurap atau jamur. Kemudian yang kedua adalah skabies. Ini juga sering sekali mengenai masyarakat. Dan ini juga bisa dipicu atau semakin cepat di saat musim hujan. Meskipun tidak selalu, tetapi bisa meningkat. Karena memang infeksi ini biasanya gampang sekali menular dari orang lain maksud dari satu orang ke orang lain, itu gampang sekali menular.
Mungkin sedikit akan saya jelaskan tentang PKBS ya, sebelum nanti saya jawab pertanyaan itu, dan kalau kurang puas nanti bisa kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Di episode berikutnya. Episodenya berikutnya saya siap untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan atau materi-materi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Baik dokter. Nah ini sekilas saja ya, untuk SKBS itu kan juga infeksi yang sangat penting dan itu sering sekali mengenai masyarakat, dan sering sekali pasien-pasien itu berobat ke polikulit dengan SKBS. Apa sih sebenarnya SKBS itu? SKBS adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu, namanya Sarcoptes cabui. Cukup dengar aja lah ya, bahwa ada kutu yang namanya Sarcoptes cabui yang bisa menyebabkan kudik atau budis atau budukan, bahasa kerennya SKBS, itu bahasa medisnya SKBS. Kalau masyarakat kan nyebutnya gudik ya, kudik, budis atau budukan, kalau kita bahasa medisnya SKBS. Itu sangat banyak pasiennya dan sangat sering berobat ke polikulit. Biasanya faktor-faktor yang bisa menunjang untuk terjadinya kudik ini adalah kebersihan yang buruk ya, sama sosial ekonomi yang rendah. Ini memang yang sering menunjang untuk mudahnya terinfeksi penyakit kudik atau SKBS. Kemudian kalau ada pertanyaan apakah kudik atau SKBS ini menular, ya iya sangat menular, seperti kurap atau jamur tadi. Menularnya yaitu tadi seperti saya bilang, bisa dari manusia ke hewan untuk penularan SKBS ini, atau dari hewan ke manusia, atau sesama manusia, atau bisa juga lewat ya tadi perantaran genangan-genangan air atau selepan-selepan yang mengenang, itu juga bisa salah satunya untuk media perantara menularnya SKBS atau kudik. Jadi ya Bapak ya. Nah, kalau mau dipilah sebenarnya cara penularannya itu bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung. Jadi kalau penularan yang secara langsung, baik yang kurap atau SKBS ini, ya kontak langsung dengan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit kudik, orang yang sakit panu bersentuhan dengan orang yang tidak punya sakit kudik atau sakit panu atau jamur. Itu biasanya bisa terjadi kontak langsung, penularan secara langsung. Kalau penularan tidak secara langsung, ya melalui alat-alat yang kita sebutkan tadi, bantal, ya guling, handuk, itu nanti bisa jadi perantara penularan penyakit secara tidak langsung. Jadi memang harus kita pahami supaya nanti kita bisa menghindarinya. Ya biasanya kalau orang yang terinfeksi SKBS ini, kalau diperiksa, ya diperiksa tentunya di rumah sakit ya, atau di rumah sakit itu nanti akan ditemukan kutu yang ukurannya kecil sekali sebenarnya, sehingga kalau dilihat dengan mata telanjang itu tidak bisa. Itu kalau beneran di dalamnya ada kutu? Ada. Jadi diperiksanya kan pakai alat pembesar, ya. Mikroskop. Bisa pakai kaca pembesar itu, kalau itu tidak bisa pakai dermoskop namanya, itu bisa. Jadi menolaknya khusus untuk melihat, karena itu ukurannya sangat kecil, seperti 3 mm. Jadi kalau pakai mata itu tidak sangat kecil. Kalau sangat kecil dengan mata telanjang biasa nggak selesai ya. Ya, itu memang harus kita periksa di rumah sakit dan memerlukan alat tambahan. Tidak cuma dari pemeriksaan pemeriksaan dengan mata telanjang. Kalau pemeriksaan dengan mata telanjang ya kelainan-kelainan di kulitnya yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita mau mencari kutunya harus dengan alat yang khusus. Biasanya kutunya itu nanti akan tertanam di bawah permukaan kulitnya itu. Jadi di bawah kelainan-kelainan yang ada di kulitnya itu nanti di bawahnya biasanya ada kutunya. Dan itu memang bisa kita periksa. Biasanya kan sampai bernanah seperti ya, berarti kalau bagian-bagian tertentu itu terkena penyakit SKBS dan sudah bernanah seperti pada jamur tadi, kalau sudah ada penting atau lokus di sekitar tangannya bernanah, berarti sudah ada infeksi tambahan. gitu. Infeksi bakteri sehingga menyebabkan timbulnya nanah. Jadi memang itu sangat mungkin terjadi. Dan khasnya perlu dipahami bahwa punya ciri khas ini penyakit kudik atau SKBS ini, gatalnya itu terutama malam hari. Oh, kalau siang nggak gatal, kalau berkurang. Karena keringat pun tidak gatal. Tidak lagi. Yang lebih dominan dan lebih khas untuk SKBS itu adalah gatal terutama malam hari. Karena kenapa? Aktivitas si kutunya ini membuat terowongan atau jalan-jalan itu pada malam hari. Makanya sensasi gatalnya
lebih dirasakan pada malam hari, ya. Dan biasanya orang yang terkena infeksi kulit atau skabis ini kadang-kadang tidak langsung muncul kelainan kulitnya, itu bisa kelihatan 1 bulan atau bahkan lebih, ya. Jadi tidak langsung. Apa yang itu dia? Karena proses Inkubasi. ya, terus kan Ya. telurnya kan si dalam terowongan terakhirnya nanti si putihnya kan bertelur. Dan menetasnya telurnya ini loh Membutuhkan waktu. membutuhkan waktu. Jadi kadang-kadang tidak bisa langsung dilihat. Ya, gitu. Mungkin kalau misalkan bisa terdeteksi lebih awal, tidak sampai terjadi infeksi mana seperti itu ya Debian. Sebenarnya kalaupun iya, karena kalau infeksi itu bisa dideteksi sejak awal, kemudian berubah dikasih obat, otomatis tidak akan menimbulkan infeksi tambahan. Seringnya itu kan dianggap penyakit biasa, gatal-gatal ringan, garuk. Nah, ya itu. Nah, garukan ini kan menimbulkan luka atau lecet di kulitnya, sehingga memicu untuk infeksi karena luka yang kulit yang tidak intak atau tidak normal lagi, misalkan lecet atau apa, itu kan bisa jadi pintu masuknya untuk terjadi infeksi bakteri, sehingga sudah punya skabies bernanah, berarti infeksinya tidak cuma dari kutu, sudah ada bakterinya. Biasanya itu yang istilah kerennya itu kalau di bahasa medis gatal pada skabies itu sama malam hari itu namanya pruritus nocturnal. Jadi pruritus itu gatal, nocturnal itu malam hari, itu pas banget. Jadi kalau nanti di keluarga atau di tetangga atau di masyarakat ada orang yang mengeluh, waduh aku kok gatal-gatal ya, terutama malam hari, kita minimal sudah berpikir apakah ini skabis atau gudik, minimal sudah punya bayangan, ya. Kemudian kan selain ada gatal itu nanti ya tadi seperti yang saya bilang tadi, ada terowongan di bawah kulit. Jadi kalau memang diperiksa itu kayak ada jalurnya, si putunya itu kayak bentuk terowongan kecil itu di bawah kulit. Berarti harus dilihat dengan kaca besar seperti itu dong. Namanya tangan kuli itu, kalau bahasa medisnya terowongannya itu. Jadi memang itu khas banget untuk skabies, ya. Dan yang lebih khas lagi biasanya dialami oleh sekelompok orang dalam satu komunitas. Untuk skabies ini biasanya dalam komunitas yang banyak nih, saya ini pada pondok-pondok pesantren, pada asrama, pada pos-posan itu kan beberapa orang berkumpul dalam satu area tertentu atau habitat tertentu, sehingga menimbulkan untuk aktivitas bersama. Orangnya semakin ya, cepat ya. Selain aktivitas bersama juga aktivitasnya bersama, sehingga memungkinkan untuk resiko ketemu dan menularkan atau bersentuhan antara orang satu dengan namanya itu lebih mudah. Dimana biasanya kalau namanya asrama atau tempat untuk baring-baring itu biasanya kan memang kadang-kadang tempatnya tidak terlalu luas tapi orangnya banyak, sehingga kan menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Jadi udara juga kurang bagus, sanitasi kebersihannya juga kurang terjaga, karena namanya orang banyak kan agak sulit untuk menjaga kebersihan diri sendiri, karena memang baru-baru ini kan lebih sulit ya daripada kita sendirian gitu. Terus ini nanti sebenarnya yang harus kita ketahui itu bahwa kelainan-kelainan di kulit yang merupakan tanda dari skabies itu biasanya bentuknya kayak benjolan kecil atau bintil bersih air gitu, dan bisa juga ada porennya, dan biasanya di lokasi-lokasi yang tertentu, lipatan-lipatan tubuh, sela-sela jari. Khasnya di sela-sela ya, sela-sela jari itu khas banget untuk skabies. Kemudian pergelangan tangan ini. Kepergilangan. Ya, sedang selain pergelangan tangan, biasanya ketiak. Jadi yang khas sela jari ini paling sering. Telapak jari pun bisa. Kemudian pergelangan tangan kanan kiri. Kemudian di lipatan-lipatan atau kadang-kadang sampai di siku-siku ini juga bisa. Ketiak juga bisa. Kemudian perut itu yang sering adalah daerah pusarnya itu. Ini biasanya sering terjadi. Atau lipatan-lipatan perut yang orang yang agak gemuk itu juga bisa. Kemudian selangkangan, bokong, bahkan sampai di kemaluannya. Yang sering saya temukan bahwa di tempat-tempat yang lain tidak ada gejalanya atau tandanya, sela-sela jari, terus ketiak, perut, bokong tidak ada, tetapi begitu di kemaluannya ada. Itu yang sering terjadi, sehingga mereka seolah-olah merasa tidak ada keluhan, tidak pernah kena penyakit,
Tetapi si pasien ini bisa jadi sumber penular ke orang lain kan ternyata di kemaluannya itu banyak ditemukan tanda-tanda skabies. Itu sering terjadi. Ya, itu harus kita pahami. Kemudian pengobatannya ini juga cukup mudah sebenarnya skabies itu, karena sudah banyak yang tahu skabies gudik itu penyakit yang sudah sering diderita masyarakat. Obatnya juga sudah sering diketahui bahwa Scabimen iklan juga banyak. Cuman yang harus ditekankan pada prinsipnya pengobatan skabies itu adalah semua orang yang sakit itu harus diobati secara bersama-sama. Tidak boleh gantian kalau mau efektif. Jadi sakitnya itu lebih gampang dikenali, obatnya lebih gampang didapat, tetapi tantangan kita ini adalah memutus rantai penularan skabies ini. Yang paling sulit itu, karena itu kalau di kerumunan di saat asrama itu ya Dok ya? Itu yang sulit, karena memang untuk mengobati orang banyak secara bersama-sama itu butuh waktu. Menyuruh teman kita untuk berobat aja sudah sulit, apalagi ada syarat lagi menyuruh berobat dan berobatnya bersama-sama lebih sulit lagi. Mau berobat aja udah bagus, mau bersama-sama udah bagus lagi. Kesadaran masing-masing itu. Ya, itu lebih ke tantangan kita sebenarnya lebih ke situ. Yang sering menurut saya Willy, di dalam suatu pondok pesantren atau asrama itu yang berobat satu. Biasanya seperti itu Dok ya? Biasanya seperti itu, yang berobat cuma satu, habis itu sembuh, dia balik lagi ke komunitas itu, ya akan tertular lagi. Itu yang kadang-kadang kita tidak memahami, sehingga penyakitnya kok nggak sembuh-sembuh. Lah gimana mau sembuh? Yang sakit banyak, yang berobat satu, yang satu ini berobat sembuh, yang lainnya belum berobat dia sudah balik lagi ke situ. Ya artinya yang dulu berobat ini kan sudah ketemu lagi sama yang berobat, jadi bisa tertular lagi. Jadi kayak bola pingpong gitu loh, lempar sana lempar sini. Rantai penularannya Iya. putus ya Dok? Yang paling penting adalah memutus rantai penularannya. Kalau kita bisa memutus rantai penularan skabies atau eradikasi biasanya, itu akan meningkatkan angka kesembuhannya cukup signifikan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa ya seperti itu yang dikeluhkan pasien. Bola pingpongnya ini harus kita antisipasi, karena anaknya berobat sudah sembuh, kemudian teman-teman di asramanya belum berobat, dia sudah balik lagi ke asrama. Yang di asrama belum berobat ini menularkan kayaknya sudah berobat. Yang menularkan ini berobat, nanti kan akan muter aja dan selesai. Jadi prinsipnya seperti itu. Sebenarnya kalau diobati secara serentak, angka kesembuhannya bisa tinggi. Gitu ya. Terus obat-obatnya kan selain Scabimet itu isinya kan permetrin, dan itu juga banyak dan mudah didapatkan. Kalau memang perlu, kita juga ada obat-obat tambahan yang diminum yang bisa membantu efek dari permetrinnya. Tentu saja dalam pengobatannya baik jamur atau skabies memperhatikan kondisi masing-masing pasien ya. Karena ada pertimbangan tersendiri, bayi, dewasa, apakah itu pasiennya hamil, apakah itu pasiennya yang memang kondisi khusus, itu obatnya tidak selalu sama. Jadi memang sebaiknya periksalah ke dokter kulit supaya obatnya lebih tepat dan penyembuhannya bisa maksimal. Mungkin sementara yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini 2 penyakit itu dulu. Nanti pada sesi berikutnya kita sampaikan lagi, dan saya tadi akan menjawab sekilas 2 pertanyaan yang sudah masuk supaya nanti kedepannya bisa kita jelaskan lebih bagus lagi pada episode berikutnya. Gitu ya Mbak Wi ya. Oh ya, ini maaf sebelum kita berpisah, ini ada sedikit cara pemakaian krimnya untuk yang skabies, karena ini penting sekali untuk masyarakat, bahwa kalau untuk pengobatannya itu kalau orang dewasa rata-rata perlunya 30 gram, jadi tidak banyak. Kalau anak-anak cukup sekitar 10 gram untuk sekali pemakaian. Pemakaiannya ini cukup sederhana, dioleskan tipis-tipis. Ingat ya, ke seluruh bagian tubuh, tidak cuma yang gatal. Itu yang harus ditekankan, karena kita tidak tahu persis kutunya ada di mana. Karena kan tadi butuh terowongan kan. Ya, jadi yang paling benar dioleskan tipis-tipis seluruh tubuh kecuali wajah dan kepala. Jadi mulai dari belakang telinga sampai ujung kaki, kayak luluran itu loh, tipis, rata. Dan sederhana, tapi jangan dilupakan, sebisa mungkin setelah diolesin itu jangan langsung pakai baju.
Semua tidak langsung nempel ke baju. Minimal kasihlah 5 menit lah. 5 menit sampai 10 menit baru pakai baju. Itu efeknya biasanya lebih bagus karena memberi kesempatan salepnya itu untuk meresap secara maksimal ke dalam kulit. Kemudian setelah diolesin itu 8 sampai 10 jam tidak boleh kena air. Jadi efektifnya itu dipakai malam hari sebelum tidur. Bangun pagi sudah pas sekitar 8-10 jam baru dibilas. Pertanyaan yang sering, bagaimana Pak Dokter kalau di tengah malam kita terasa pengen kencing ke kamar mandi, jadi ada bagian-bagian tubuh yang terkena air, tidak usah panik, yang terkena air dilap yang kering, salut lagi tidak. Oh berarti tetap disalupin lagi? Disalupin ulang, supaya lebih efektif maksimal sampai sekitar 8-10 jam. Itu memang harus kita perhatikan supaya nanti efeknya bisa lebih baik. Dan biasanya kita lihat lagi nanti 1 minggu kemudian. Apakah 1 minggu kemudian itu masih ada keluhan? Kalau masih ada keluhan, salep yang permethrin ini diulang sekali lagi. Karena ya prosesnya tadi, tahun ini netasnya kan tidak bareng. Nah hari ini netas, ada beberapa yang netasnya minggu depan ya. Berarti kalau memang tidak bisa tuntas sekali, ya minggu depan diulang sekali lagi. Itu obat utamanya memang permethrin itu ya. Jadi yang lain-lainnya obat minum ataupun obat poles yang lainnya itu tambahan aja. Penunjang saja sesuai dengan kondisi kulitnya. Dan biasanya permethrin ini tidak disarankan untuk bayi yang usianya di bawah 2 bulan. Di atas 2 bulan biasanya sudah hamil. Gitu intinya, semoga ini nanti bisa bermanfaat dan cara mencegahnya juga cukup sederhana. Berarti mandi sehari yang minimal 2 kali ya, jaga kebersihan itu kan untuk mencegah skabies. Kemudian ya tentu saja kayak jamur tadi, jangan tukang menukar perawatan juga itu supaya mencegah tertularnya skabies. Kemudian ya peralatan tidur, bantal, guling, spray kasur, rajin dijemur dan dibersihkan minimal ya 3 hari sekali lah. Sering diganti juga gitu? Ya itu supaya semakin bagus usaha untuk supaya semakin efektif upaya untuk mencegah skabies ini. Dan terutama tak kalah pentingnya ya, kalau memang kita sudah tahu ada orang yang sakit skabies, jangan kontak langsung karena itu nanti penularannya bisa lebih cepat karena kan langsung ke orang yang terkena skabies. Dan yang tidak kalah pentingnya bagi orang-orang yang mempunyai penyakit skabies itu peralatan pribadi, baju, spray, handuk, pokoknya dipakai si pasien itu direndam atau diguyur pakai air panas, kemudian dicuci pakai baju yang bersih, dijemur di terik matahari, kemudian disetrika. Itu hal-hal yang bisa kita terapkan di rumah, hal-hal yang bisa menunjang angka keberhasilan pengobatan skabies untuk lebih baik lagi. Ada treatmentnya khusus loh, pencuci juga ya? Ya, harus diguyur dengan air panas atau direndam itu supaya betulnya mati. Karena kalau itu tidak diperhatikan, efeknya juga kurang maksimal. Oh, untuk mematikan kutunya ini? Ya, jadi intinya begitu. Sakitnya gampang dikenali karena sebagian besar sudah tahu kalau skabies itu seperti itu, sudah pada familiar ya, sudah pada tahu. Obatnya juga sudah sering rumusnya, skabimer, permethrin, oke. Tetapi cara pemakaian sama pencegahan atau hal yang dilakukan di rumah ini yang cukup penting untuk menunjang keberhasilannya. Jadi gitu Mbak Oki, 2 penyakit yang bisa kita bahas pada sesi kali ini. Nanti akan jawab sekilas ya pertanyaan tadi, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ataupun materi-materi selanjutnya nanti bisa kita sampaikan di episode berikutnya. Tadi Mbak Oki pertanyaannya pertama apa ya? Yang pertama itu mengenai eksim ya Dok ya? Ya eksim ya tadi ya? Mengenai eksim yang pertanyaan pertama. Pecah-pecah sampai darah kering Dokter. Oh iya, ini tadi yang juga saya sudah catat si pertanyaannya, sehingga sedikit saya sampaikan bahwa itu memang arahnya ke eksim ya. Eksim yang sering dikeluhkan ini kalau dari analisa saya kemungkinan adalah eksim yang berhubungan dengan pikiran atau kalau bahasa medisnya neurodermatitis. Jadi ada eksim yang berhubungan dengan psikis kita.
Oh bisa ya dok ya? Bisa. Sampai ini ya kulit? Ya, bisa. Jadi memang eksim-eksim yang seperti itu sering terjadi dan pasiennya juga sering berubah ke polipulit dan dia memang sering mengeluhkan, kok tidak sembuh-sembuh ya dok? Sembuh, kumat lagi, sembuh, kumat lagi. Itu pola pikirnya sederhana saja karena memang salah satu pemicu atau pencetus untuk neurodermatitis atau eksim yang jenis ini itu adalah dari faktor pikiran atau stresor. Jadi selama kita masih hidup, stresor pikiran ini masih ada. Masa kita hidup tidak ada stresor sama sekali ya? Itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin dok. Artinya itulah yang bisa mendukung. Kekambuhan berikutnya. Iya. Ya. Intinya penyakit itu kok kayak tidak pernah kunjung selesai ya. Muncul hilang. Karena ini memang salah satu pemicunya adalah stresor. Selama kita masih hidup, stres itu pasti akan selalu ada. Dan biasanya, kalau benar analisa saya ini adalah yang ditanyakan itu ke arah neurodermatitis atau eksim yang berhubungan dengan pikiran, lokasinya biasanya cukup gampang dikenali. Di bagian-bagian yang ada tonjolan tulangnya, siku. Oke. Biasanya siku kanan kiri seringnya, lutut, ya, dengkulnya itu seringnya, atau enggak di punggung kaki atau mata kaki ya. Kan yang luar itu loh, bahasanya apa ya? Kemiri ya kalau begitu. Ya, pokoknya yang punggung kaki yang tonjol di sebelah luar, kanan ataupun kiri, itu sering sekali terjadi eksim yang jenis ini. Atau enggak di punggung jari tangan. Pokoknya tonjolan-tonjolan di mana di bawahnya ada tulangnya itu biasanya akan gampang sekali untuk terjadi eksim atau neurodermatitis jenis ini. Biasanya tulangnya kan gatel. Prinsipnya cukup sederhana. Kelola stres. Jadi cuma itu aja. Kelola stres, baik stres fisik ataupun stres psikis. Kalau stres psikis, ya intinya harus relax, harus happy. Tidak boleh banyak pikiran. Itu akan mengurangi gejala dengan cukup banyak. Ya, kalau stresor fisik, jangan digaruk. Nah itu yang susah dok. Nah misalkan gatel kan kita kan. Ya, itu yang harus kita pahami dan sering sekali saya tekankan ke pasien-pasien saya. Kalau memang punya atau menderita penyakit eksim yang neurodermatitis ini, pantangannya cuma dua secara umum. Jangan banyak pikiran dan jangan digaruk. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan makanan. Jadi makan apa aja boleh. Yang penting jangan stres, jangan digaruk. Daripada tidak makan sama sekali, artinya banyak pasien, dok saya sudah tidak makan telur, tidak makan ikan, tidak makan daging, tidak makan ini itu, kok gatelnya nggak sembuh-sembuh? Lah memang penyebabnya bukan makanan, jadi ya percuma. Menghindari makanan tidak menyelesaikan masalah, justru kita kayak puting beliung, jadi ruginya double-double. Sudah tidak dapat asupan tidak dapat asupan gizi, penyakitnya juga tidak sembuh karena tidak ada hubungannya dengan makanan. Cukup dua aja, kelola stresnya, stres fisik dan stres pikirannya. Jangan digaruk dan jangan stres, relax, happy, itu kunci utamanya. Nanti dikasih obat-obat salep untuk mengurangi gatal sama obat minum, efeknya akan lebih baik. Kadang-kadang pun masih bandel kok, kita sudah merasa tidak stres ya, relax artinya. Kemudian sudah merasa tidak menggaruk. Tapi tidak serta-merta semua eksim yang jenis ini cepat membaik karena masing-masing kulit kondisinya juga beda-beda. Dan ya, saya tekankan lagi ke masyarakat bahwa benar kita sudah merasa tidak stres, artinya relax, happy, itu kunci utamanya. Kemudian yang kedua, kita sudah mengatakan mengelola stres, tidak digaruk. Oke, tetapi mohon maaf, bagi orang-orang yang muslim yang biasanya sering sholat, kadang-kadang secara tidak sengaja lututnya ini kan akan tergesek ke lantai. Ya, itu sebenarnya mirip dengan stresor fisik atau garukan-garukan ini tapi berulang. Ya, mohon maaf ya, ini tidak ada maksud apa-apa, tidak ada unsur sana, tetapi memang kadang-kadang yang lupa dipahami sama pasien itu sudah merasa tidak digaruk, sudah merasa tidak stres, loh kok tidak sembuh yang di lutut? Oh iya ya, ini mungkin kan kalau sholatnya kan mungkin khusyuk lama, mungkin selain sholat wajib dia sholat sunnah, jadi kan otomatis si lutut ini kan akan sering tergesekan dengan lantai meskipun lewat sajadah. Jadi
bukan berarti yang salah sholatnya, jangan salah persepsi, nah. Tetapi itu memberi penjelasan bahwa sudah tidak digaruk pakai tangan pun kadang-kadang masih ada peluang karena secara tidak sengaja kita timbul gesekan. Kalau di siku kadang-kadang kita duduk kursi santai begini, ini di sikunya gini. Ini bisa gesekan-gesekan ringan yang berulang setiap hari yang bisa memicu untuk kumatnya lagi atau kambuhnya si neurodermatitis. Ya, itu memang yang perlu ditekankan. Kemudian yang kedua apa, Mbak? Kan tadi ya? Bintik-bintik kecil ya. gitu. Di telapak kaki. Kalau apalagi tahun musim hujan ya. Ya. Nah, itu arahnya ke arah eksim. Ada eksim khusus yang memang dia seringnya menyerang telapak kaki, telapak tangan yang namanya deshidrosis atau eksim khusus yang biasanya memang menyerang di desa itu namanya deshidrosis. Itu memang rentan sekali dia kumat, terutama kalau musim penghujan begini karena biasa yang sering itu biasanya pada anak-anak itu yang sering, meskipun pada dewasa juga bisa, tapi yang sering terjadi adalah pada anak-anak karena anak-anak pada air saat hujan sering sama teman-temannya itu main hujan-hujannya becek-becekan, tidak pakai alas kaki, terus nyeket semuanya, terus bermain lumpur, habis itu kadang-kadang tidak langsung cuci kaki, cuci tangan. Itu yang sering memicu terjadinya eksim yang jenisnya atau deshidrosis. Biasanya selain itu juga karena faktor-faktor zat kimia. Jadi dari deterjen yang memang sering mengenai tangan kita itu bisa memicu terjadinya deshidrosis ini. Ya, kadang-kadang kita cat baju pakai tangan, ya cuci piring ya. Namanya kita kan orang-orang yang semua sebab bisa ini kan harus mau cuci piring, harus mau cuci baju. Jadi deterjen yang dipakai seperti itu bisa memicu untuk munculnya eksim yang jenis deshidrosis ini. Atau kadang-kadang sudah merasa tidak main air, tidak becek-becek nyeket biasanya, tidak juga sering nyuci baju, nyuci piring, tapi kadang-kadang secara tidak sadar kita tanpa alas kaki jalan di lantai yang habis dipel. Sederhana sih, tapi kadang-kadang itu kadang-kadang zat kimia yang ada di situ bisa memicu terjadinya eksim ini. Kadang-kadang meja yang habis dikasih pembersih kaca trik, belum kering, kadang-kadang tangan kita sudah ketempelan. Hal-hal seperti itu yang bisa memicu untuk eksim yang jenis ini. Obatnya juga sederhana sebenarnya. Bisa dikasih krim-krim untuk mengurangi gatal. Banyak kok di pasaran seperti betason. Paling gampang dicari ada. Ya, betason atau betason N itu paling gampang. Jadi ada anti gatalnya, juga ada antibiotiknya, kadang-kadang juga dikit infeksi-infeksi yang lain. Sama obat-obat gatal untuk yang diminum juga bisa dipakai kalau memang gatalnya cukup mengganggu. Jadi hal seperti itu sebenarnya cukup sederhana, tapi perlu kita pahami untuk mencegah berulangnya penyakit-penyakit yang sama di kemudian harinya. Mungkin itu saja Mbak Oki yang bisa saya sampaikan pada kesempatan podcast kali ini. Semoga nanti ada manfaatnya buat masyarakat, semakin dekat semakin sehat, dan akan kita ikuti lagi dengan podcast pada sesi berikutnya. Sekian, kalau ada yang kurang dari saya, mohon maaf. Kalau ada yang manfaatnya, alhamdulillah, semoga bisa kita pakai bersama-sama. Mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Oki. Silakan. Baik, Dokter, terima kasih. Saya rasa penjelasan dari Dr. Suhartono sudah sangat jelas, sangat komplit ya, dan sudah ada beberapa tipsnya. Kalau bisa saya simpulkan, tadi tipsnya Dr. Suhartono sih memang yang pertama menjaga kebersihan ya, ya. Pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kita yang nggak tahu pentingnya saat ini kan masih musim hujan, dan menjaga agar kondisi kulit tetap kering, mengurangi ketidakpastian lembab itu ya Dok ya. Kemudian mengurangi kontak dan penularan, kalau bisa sih memang memutus rantai penularan. Cuma itu kan memang sangat susah, terutama di dalam lingkungan yang berkelompok seperti ramah, terlantar seperti itu. Tapi ini memang masih banyak pertanyaan yang lain ya Dokter ya. Tapi insya Allah nanti kita akan bertemu di episode podcast berikutnya bersama Dr. Suhartono lagi.
Jika masih ada dari sahabat-sahabat sehat yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung datang ke Poliklinik Kulit Dr. Suhartono di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya dokter ya, dari jam 8 pagi sampai jam 11 gitu. Rasa nih dok ya, kita sudah di akhir program Semakin Dekat Semakin Sehat bersama PKU Mayang. Siap. Kita sudah banyak membahas tadi beberapa materi yang sudah disampaikan dokter, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Betul. Sekarang waktunya saya dan Dr. Suhartono untuk undur diri. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang sudah diberikan dari Dr. Suhartono bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dokter. Sama-sama. Semoga kita semua selalu sehat dalam program Semakin Dekat Semakin Sehat bersama PKU Mayang. Ikhlas melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.